Dan rata-rata itu pasukannya adalah orang-orang mualaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua di mana Gus Arya begitu marah, begitu ngamuk dia ketika dia melihat kelakuan para mualaf yang dimana mereka dulu beragama Kristen dan kemudian setelah mereka mualaf bukan malah baik cara hidup mereka, bahkan justru mereka menjadi penghujat agama mereka yang lama, seperti Ustadz Kainama, Donditan, Agustan kemarin, dan kemudian Mega Fitri, Donditan, seperti Yonatan Nandar dan kawan-kawan mereka lainnya. Nah, ketika mereka sudah pindah agama dan mereka di situ mulai menghujat kekristenan, dan itu membuat kegaduhan, membuat keonaran di tengah-tengah umat beragama. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dan rata-rata itu pasukannya adalah orang-orang mualaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Itu kesibukannya si Wafi. Akhirnya apa? Dengan debat-debat lintas antar agama itu, debat Kristen dengan Islam, debat Kristen, setiap malam kelompok-kelompoknya mendebatkan tentang agama, tidak mendebatkan tentang adab dan akhlakmu. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal, lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Makanya gak heran kalau ada gereja di atas mau dibom, ini segala macam mau dibom. Akhirnya apa? Lahir kelompok-kelompok radikal. Karena apa? Yang dilakukan oleh Wafi. Gus Arya ini menurut saya kurang kerjaan. Ngapain bawa-bawa mu'alaf? Seseorang yang mu'alaf itu, dia orang yang mau berpikir. Ya, mau berpikir. Mungkin dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bimbingan dari seorang ustadz, dari seorang kiai, baik dari aplikasi TikTok maupun dari YouTube, sehingga dia mau berpikir dan masuk ke dalam agama Islam. Ada gunanya berarti debat lintas agama itu, yaitu mengajak orang ke jalan Tuhan yang benar. Dan perintahnya pun di dalam Al-Quran juga ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ada dalilnya, ya. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berdiskusilah dengan cara yang terbaik. Ada perintahnya. Bahkan yang mengajari diskusi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengundang Bani Najran ke Madinah. Makanya turun ayat Quran surah Ali Imran ayat 59. Untuk masalah halal darahnya kalau tidak sepemahaman, itu dari siapa ajarannya? Nah jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Gus Arya begitu marah, begitu ngamuk dia ketika dia melihat kelakuan para mualaf ini. Dan memang betul itulah yang terjadi di negara kita ini teman-teman. Ketika ada seorang mualaf, kemudian dia pindah ke agama Islam dan di sana diangkat dia jadi ustadz dan kemudian diberikan panggung. Seperti Ustadz Kainama, Ustadz Agustan kemarin, dan kemudian Donditan, Yonatan Nandar, bahkan Mega Fitri kemarin. Ada yang meninggal karena mungkin itu saja yang kita pikirkan bahwa itu mereka kena murka Allah atau bagaimana ya, kita tidak bisa menghakimi mereka. Tetapi apa yang sudah mereka lakukan, penghujatan terhadap kekristenan, mereka pasti menuai hasilnya. Nah jadi teman-teman, yang diingatkan oleh Gus Arya kepada kita semua bahwa jangan karena ulah para mualaf ini yang dimana mereka itu menjadi ustadz mendadak,
dikasih panggung, sehingga karena tidak cukup ilmu bagi mereka, sehingga mereka melakukan atau membuat satu ceramah untuk menjelek-jelekan keyakinan lama mereka. Nah, menghujat agama Kristen, ajaran Kristen, mengatakan Yesus bukan Tuhan, dan mereka mengotak-atik ayat Alkitab. Kenapa? Karena memang tidak ada bahan cerita mereka, tidak ada bahan ceramah mereka. Karena kalau mereka ceramahkan isi kitab suci mereka yang baru mereka yakinin, ya mereka nggak ngerti. Nah, itulah sebabnya sering diingatkan kepada saudara-saudara kita, kalau ada orang yang mualaf, jangan langsung diangkat jadi ustadz, jangan langsung dikasih panggung. Karena pasti bahan ceramahnya itu ya tentang agama lamanya. Nah, jadi harusnya kalau orang mendapatkan hidayah, misalnya dia sudah mualaf, itu mungkin karena hidayah menurut mereka ya. Nah, harusnya yang mereka jelaskan itu bagaimana mereka dapat hidayah, bagaimana kebenaran yang baru mereka yakini, dan bagaimana mereka harus berakhlak lebih baik lagi, bagaimana hidup mereka itu lebih baik lagi ke depannya setelah mereka sudah mualaf, bukan malah kebalik, malah makin jahat. Nah, seperti almarhum Ustadz Agustan kemarin, dia katanya mantan pendeta. Setelah dia pindah ke agama Islam dan kemudian di sana dia diangkat jadi ustadz dan dikasih panggung, ya bahan ceramahnya menghujat kekristenan. Sampai kemarin terakhir dia menantang Tuhan dengan menempelkan kitab suci Kristen ke pantatnya. Nah, jadi artinya bahwa apa yang dia tabur, ya memang dia sudah tuai. Dan juga contoh keduanya yaitu Yahya Waloni. Yahya Waloni dia mengaku juga sebagai mantan pendeta. Setelah dia pindah agama Islam, diangkat juga jadi ustadz. Dan kemudian dikasih panggung. Jadi ceramahnya itu ya tentang kekristenan, ajaran Kristen. Kitab Kristen itu palsu, Isa itu tidak pernah mati, begini begitu, begini begitu. Nah, artinya semua yang dibicarakannya di ceramahnya itu adalah tentang kekristenan dan ajaran kekristenan. Nah, jadi tidak ada perubahan hidup. Harusnya orang mendapat hidayah, ya makin bagus, dia makin menjaga hubungan antar umat beragama supaya jangan sampai terjadi bentrokan, jangan sampai terjadi kegaduhan antar umat beragama. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Gus Arya. Jangan gara-gara ulah para mualaf ini sehingga hubungan antar umat beragama jadi gaduh, jadi ada permusuhan karena saling berdebat, saling mengejek, saling menghujat. Nah, jadi ditanggapi oleh Yusuf PI tadi ya, kalau kita lihat. Nah, dia berkata tidak salah, jangan bawa-bawa nama mualaf. Ya memang betul, itu faktanya sekarang para mualaf, bisa dicek itu. Pembahasan mereka itu adalah tentang kekristenan, kitab suci Kristen. Nah, begitu nanti orang Kristen ya membalas lagi, ya dituduh sebagai penistaan. Mereka bisa mengkritik kitab Kristen, tapi kitab mereka sendiri nggak bisa dikritik, dianggap sebagai penistaan itu. Nah, itu tidak fairnya. Sehingga karena masalah-masalah seperti itu sering terjadi, ada perdebatan antara lintas agama ini, Kristen dan Islam. Nah, sehingga terjadi permusuhan, terjadi hujatan. Sehingga para penonton pun ikut-ikutan untuk menghujat. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, yang perlu kita pahami. Sekali lagi pesan kita kepada saudara-saudara kita yang muslim, kalau misalnya ada yang mualaf, yang pindah ke agama Islam misalnya, jangan langsung diangkat jadi ustadz, jangan langsung dikasih panggung. Karena bagaimanapun nanti kalau dikasih panggung, pasti kerjanya menjelek-jelekan agama lamanya. Karena tidak ada modal untuk membuat ceramah yang berasal dari kitab suci yang baru mereka yakini. Nah, jadi itu sekarang akar masalahnya teman-teman. Jadi kiranya kita semua bisa mengerti, memahami apa yang disampaikan oleh Gus Arya. Nah, demi keutuhan NKRI, mari kita tetap menjaga toleransi kita, hubungan antar umat beragama. Jangan saling menghujat. Jangan yang Islam misalnya pindah ke Kristen kemudian dia hujat agama lamanya. Demikian juga Kristen yang pindah ke Islam, menghujat ajaran Kristen, menghujat Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Nah, jangan. Jadi itulah sebabnya ada anarkis, ada fanatiknya, ada radikalnya. Sehingga
ada permusuhan, ada kebencian di hati kita antar umat manusia ini. Kenapa? Karena tidak selesai perdebatan tadi, yang terjadi ya permusuhan, kebencian. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.